Guru, saya baru saja mendengar suara aneh. Zaya. Guran, bakatmu luar biasa, sangat mengejutkan. Guru ini sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu. Ani and Bella. Guru. Ini apa? Setelah kamu menyelesaikan pelatihan, kamu harus bersembunyi di antara rakyat jelata, mengalami kesulitan hidup manusia, dan melatih metode kultivasi ini di dunia fana. Dengan bakat alami yang kamu miliki, dalam 3 tahun kamu pasti akan menguasai teknik Go Dao, dan saat itu kamu akan tak terkalahkan. Saya mengerti. Berkonsentrasilah pada kultivasi. Misi pasti akan tercapai. Murid akan mengingatnya. Peringatan. Peringatan. 4 Raja Iblis dari 4 wilayah telah bergabung untuk menyerang. Panglima perang wanita Dakian tidak mampu melawan, dan terus-menerus mundur. Seluruh Yun Cheng telah menjadi medan perang. Semua orang dievakuasi. Pak, pertempurannya sangat sengit. Sepertinya pesanan makanan ini berasal dari sana. Panglima Chen, jangan melawan lagi, kami berempat bergabung, tak terkalahkan. Keberuntungan Dakian ini, seperti lilin ditiup angin, akan runtuh dengan satu sentuhan. Mengapa kamu membinasakan dirimu sendiri? Saya lihat kamu juga cukup cantik, mengapa tidak menikah dengan saya? Hidup enak, lebih baik daripada mati bersama Dakian. Jian, Seiya, Shen Qinglang, Montblanc Negara. Lebih baik mati daripada menyerah. Tidak akan pernah tunduk pada kalian, para barbar asing. Karena kamu keras kepala, maka saya harus mengantarmu ke surga. Haha, itu nomor telepon terakhir 1702. Pesanan Anda telah tiba. Dasar orang bodoh dari mana ini? Pengiriman makanan sampai ke sini. Bukan. Di sini, nomor ponsel terakhir 1702. Penerima barangnya adalah Nyonya Chen Qinglan. Hahaha. Hahaha. Panglima Chen, mau mati masih sempat pesan makanan. Salut. Salut. Ini pasti Panglima Chen memesan makanan terakhir. Lagi pula, ini makanan terakhirnya. Harus makan yang enak. Tapi hari ini aku akan membuatnya. Panglima Chen, mati que la parent. Pergi sana. Hari ini Panglima Chen tidak bisa makan. Ini tidak bisa. Kami pengantar makanan selalu mengabulkan permintaan. Misi harus tercapai. Tidak peduli seberapa jauh pesanan ini, harus sampai ke tangan pelanggan. Aku tidak mau lagi makanan ini. Pergi cepat. Ini bukan medan perangmu. Oh. Hei, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin aku pergi, lalu memberiku ulasan buruk. Kan? Satu ulasan buruk akan memotong 200.000 rupiah dariku. Kalian lihat dia? Enak saja. Haha. Bung. Permisi, pesananku hampir terlambat. Lancang. Kau anggap aku tidak ada? Tukang antar makanan bau. Berani memerintahku, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku masih bisa mengampuni hidup. Sebenarnya siapa yang salah? Jelas-jelas kau yang menghalangi jalanku. Kau tidak membiarkanku mengantar makanan. Jadi yang seharusnya minta maaf itu kau. Kan? Cari mati. Jangan Montbunu, Orangyang Tidak Bersala. Satu jari menembus ruang hampa. Dia telah mencapai puncak seni bela diri. Saya pikir sebelumnya, Panglima Chen sudah menjadi ahli bela diri terkuat di Dakian. Tak disangka di kalangan rakyat Dakian, masih ada ahli seperti ini. Dengan adanya orang ini, Dakian akan sangat kokoh. Kita tidak boleh mengincarnya. Semoga Anda menikmati hidangan Anda. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberi saya peringkat bintang 5? Selamat menikmati hidangan Anda. Kalau bisa, beri saya peringkat bintang 5. Tunggu sebentar, Tuan. Ada apa? Tuan, kemampuan bela diri Anda sangatlah luar biasa.
seharusnya tidak tersembunyi di dunia biasa. King Lan ingin meminta Tuan untuk turun gunung, menjadi penasihat negara Dakian. Melindungi rakyat Dakian. Itu tidak bisa. Lihat betapa sibuknya saya. Saya masih punya banyak pesanan untuk diantar. Quelle aubergine. King Lan akan memesan makanan lagi, dan minta Tuan untuk mengambilnya. Nah, kalau itu tidak masalah, begini, Anda pesan saja dari restoran di sekitar sini. Saya akan langsung mengambilnya untuk Anda, jadi saya tidak perlu kembali ke pusat kota lagi. Tenang saja, Tuan, sangat dekat. Tuan, tolong. Ambil kepala para Raja Iblis 4 wilayah untuk Dakian, untuk menyingkirkan masalah di Dakian selamanya. Tuan, ampunilah kami bersedia menyerah kepada Dakian, dan menjadi abdi selamanya. Baguslah kalian mengerti. Bukan, begini saudara-saudara. Saya hanya pengantar makanan. Ini membuat saya sangat kesulitan. Baiklah, besok di Hotel Hongye, Yun Cheng. Akan diadakan upacara penyerahan diri. Jika kalian terlambat, saya akan memesan makanan lagi, dan meminta Tuan untuk mengambil kepala anjing kalian. Itu boleh juga, selama ada pesanan. Kemanapun akan saya antar. Inilah profesionalisme kami sebagai pengantar makanan. Ingat ya. Tenang saja Tuan, kami tidak berani mengingkari janji. Kalau begitu saya pergi dulu. Permisi saudara-saudara. Hidup bebas, tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Benar-benar seorang alliant luar biasa. Hai. Baterai saya habis. Mai, tolong selidiki identitas pria ini. Baik. Yang mulia, sudah ketemu. Nama pria ini Guran, tidak memiliki kerabat, menikahi keluarga Liu di Yun Cheng. Tuan Gu memiliki jasa yang luar biasa untuk Dakian. Dakian harus menunjukkan rasa terima kasih. Karena Tuan Gu tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, maka berikanlah kehormatan memimpin upacara penyerahan diri kepada keluarga Liu. Berita bagus, Raja Iblis dari 4 wilayah telah dikalahkan, dan bersedia untuk menyerah kepada Kekaisaran Dakian. Upacara penyerahan diri akan sepenuhnya ditangani oleh keluarga Liu dari Yun Cheng. Keluarga Liu, Chen Qinglan ini membalas budi. Tapi tidak apa-apa. Ruosuan pasti akan sangat senang mengetahuinya. Selama bertahun-tahun ini, Denken bantu angku sekara diam-diam. Keluarga Liu semakin kuat. Sekarang, mereka mungkin akan menjadi keluarga nomor 1 di Yun Cheng. Setelah menyelesaikan urusan ini, aku harus segera kembali dan merayakannya dengan Ruosuan. Tuan Muda Qin, berkat Anda, keluarga Liuku dapat memperoleh kesempatan untuk berkembang pesat kali ini dan mendapatkan kualifikasi untuk memimpin upacara penyerahan diri. Tentu saja. Kakekku adalah tetua senior aliansi bela diri Dakian. Dia bilang akan menjaga keluarga Liu Mu. Pasti tidak akan salah. Ngomong-ngomong. Ruoxuan, bagaimana kau harus berterima kasih padaku? Tentu saja terserah Tuan Muda Qin. Aku membelikanmu sebuket mawar, dan akan segera sampai. Benarkah? Ruoxuan, aku tidak tahu siapa yang mengirim mawar ke rumah kita. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Ruoxuan, karena pria berambut hijau ini sudah melihatnya. Kita tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi. Wanita cantik seperti Ruoxuan, kau tidak pantas mendapatkannya. Cepat bereskan barang-barangmu, dan keluar dari keluarga Liu. Kau, menanti yang tidak berguna, telah diceraikan oleh Ruoxuan. Liu Ruoxuan. Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Apa yang dikatakan Tuan Qin bilang kakap jelas? Kau tidak pantas untukku. 3 tahun ini, aku sudah bekerja keras untuk keluarga Liu. Sedangkan kau hanya menjadi pengantar makanan, hidup bermalas-malasan. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Pernahkah kau berpikir, mengapa keluarga Liu bisa berkembang pesat? Siapa yang berjasa? Tentu saja karena aku sendiri, dan juga bantuan dari Tuan Qin. Kau makin bilang tahu, Raja Iblis Empat wilayah menyerah kepada Dakian, dan keluarga Liu yang akan menyelenggarakan upacara penyerahan diri. Jika bukan karena keluarga Qin yang memperhatikan, bagaimana mungkin keluarga Liu mendapatkan kehormatan seperti ini? Saat Raja Iblis 4 wilayah bergabung untuk menyerang Dakian, di mana keluarga Qinmu, saat Chen Qinglan terus-menerus kalah, di mana keluarga Qinmu, sekarang dunia sudah damai, dan kau, keluarga Qinmu keluar untuk mengambil pujian. Lansang, reputasi keluarga Qin. Apa kau pikir bisa kau cemarkan?
Guran, aku tahu kau tidak rela. Tapi kau harus menerima kenyataan. Di hadapan keluarga Qin, kau seperti semut. Aku sarankan kau untuk berhenti membuat masalah. Kalau tidak, Aku juga tidak bisa melindungimu. Baiklah, mengejar keuntungan pribadi hanyalah salah satu ujian dalam perjalanan hidup. Hati Yang Zuki. Tidak terpengaruh oleh debu dunia. Liu Ruoxuan. Mulai hari ini kita tidak ada hubungan lagi. Kehidupan keluarga Liu di masa depan. Hidup atau mati, keyayan atau kehangkuran. Tidak ada hubungannya denganku. Apa-apaan ini? Tuan Qin, jangan pedulikan sampah seperti dia. Besok saat memimpin upacara penyerahan diri, kita akan berdiri di atas awan. Dihormati oleh banyak orang. Dia, Guran, hanya pantas untuk memandang kita. Ada apa? Tuan Agung, gawat, berita terbaru. Nona Liu Ruosuan mengusir menantu laki-lakinya, Guran, dan sudah bertunangan dengan putra sah keluarga Qin, Qin Feng. Keluarga Liu ini kenapa begitu fisik? Jika sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Liu, Tuan Gu pasti tidak akan muncul. Di upacara penyerahan diri, jika Tuan Gu tidak ada, 4 Raja Iblis akan mengamuk. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jangan khawatir, masih ada satu cara. Memesan makanan. Meminta Tuan Gu mengantar makanan ke upacara penyerahan diri. Baik. Aduh. Chen Qinglan benar-benar baik hati. Demi upacara penyerahan diri ini, dia sampai memesan makanan agar aku datang. Meskipun aku tidak ingin bertemu Liu Ruosuan lagi. Tetapi profesionalisme seorang pengantar makanan tidak boleh hilang. Setelah menerima pesanan, harus diantar. Yo, bukankah ini, Guran, si pecundang yang diusir kakakku dari rumah? Kau tahu ini tempat apa? Upacara penyerahan diri diadakan di sini. 4 Raja Iblis tunduk, yang datang semuanya orang penting. Dan kau tidak pantas menginjakan kaki di sini. Bukannya aku mau datang, kalau bukan Chen Qinglan yang pesan makanan, dan memintaku datang. Aku bilang juga, sekarang sekalipun keluarga Liumu memohon padaku, aku juga tidak akan datang. Omong kosong. Setelah upacara penyerahan diri, adalah jamuan kenegaraan Dakian. Hidangan lezat, berlimpah ruah. Siapa Panglima Chen? Apa dia akan tertarik dengan makanan sampahmu? Kau tidak perkaya, kan? Baiklah. Kalau begitu aku akan menelepon Chen Qinglan sekarang. Memintanya datang menjemputku. Ku bilang juga, nanti, kau sendiri yang jelaskan pada Tuan Agungmu. Apa ini benar barang milik Panglima Chen? Ah, omong kosong. Siapa Panglima Chen? Mana mungkin dia ada urusan dengan pengantar makanan seperti ini? Cepat bawa sampahmu dan pergi dari sini. Ceka, jangan sok penting di depan. Apa yang kau lakukan? Aku sedang menghubungi Chen Qinglan. Hentikan sandiwaramu. Bahkan kakakku saja tidak punya nomor kontak Panglima Chen. Cepat pergi. Pertama, walaupun aku seorang pengantar makanan, aku punya prinsipku sendiri, yaitu mengantarkan pesanan sampai tujuan. Kedua, kau sudah menyinggungku hari ini, jadi makanan ini harus aku antar sendiri. Ketiga, ganti rugi ponselku. Mimpi saja. Ceka. Ku bilang begini, hari ini aku di sini. Kau, pengantar makanan rendahan. Jangan harap bisa masuk ke sini setengah langkah pun. Minggir, pesenanku hampir terlambat. Itu urusanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku suka sekali melihatnya panik seperti ini. Demi hubunganku dulu dengan Liu Ruosuan, aku tidak ingin main tangan denganmu, tapi jangan paksa aku. Oh, marah ya? Aduh, benci sekali. Aku takut sekali. Hahaha, aduh. Kau ini apa? Jangan memaksamu. Justru hari ini aku akan memaksamu. Memangnya kau bisa apa? Kau pikir kau siapa? Jangan memaksamu. Aku akan memaksamu hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan Muda Liu, apa kau baik-baik saja? Tuan Muda Liu? Apakah aku terlihat baik-baik saja? Kau, Guran, kau keterlaluan. Kau berani memukulku, habisi dia. Beraninya kau berani memukul Tuan Muda Liu, akan kubuat kau menyesal hari. Hei, aku hanya datang untuk mengantar makanan. Aku tidak punya niat jahat pada kalian. Masih bengong?
Patahkan tangan dan kakinya, hancurkan tulang rusuknya. Aku ingin dia menangis dan memohon ampun. Baik, Tuan. Hai. Sudah kubilang aku tidak punya niat jahat. Jangan mendekat. Kakak, tolong aku. Nak, kau baik-baik saja? NK. Adik. Guran Kauhila, berani-beraninya kau membuat keributan di sini. Aku. Diam. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kakak, bajingan Guran ini, dia berani memukulku. Kau harus membelaku. Kalian semua tidak berguna. Cepat pergi dari sini. Guran. Aku tahu kau sangat tidak senang karena aku putuskan. Tapi bagaimanapun, kau tidak boleh melampiaskan amarahmu pada Shalom. Seseorang harus tahu diri. Aku serangkan kau, Cedra menerima kita. Kau dan Ruakshuan tidak mungkin lagi bersama. Hei, kalian semua salah paham. Aku hanya datang untuk mengantar makanan. Tidak ada hubungannya dengan Liu Ruosuan. Mengantar makanan? Kau ingin membuatku tertawa sampai mati? Kenapa kau tidak mengantarnya lebih awal atau lebih lambat? Justru saat keluarga kami mengadakan upacara penyerahan diri, kau malah mengantarnya sekarang. Masih bilang tidak ada hubungannya dengan Ruosuan kami? Mana ada yang percaya? Cukup, Guran. Di waktu lain, aku bisa mentolerir kenakalanmu. Tapi hari ini sama sekali tidak bisa. Upacara penyerahan diri ini berkaitan dengan masa depan Dakian. Kau tidak boleh bertindak sembrono. Aduh, kenapa mengantar makanan jadi sesulit ini? Bagaimana kalau begini? Dibandingkan dengan upacara penyerahan diri itu, makanan yang kubawa ini justru lebih berkaitan erat dengan masa depan Dakian. Haha. Tunggu sebentar. Pendengaranku agak kurang baik. Orang bodoh ini tadi bicara apa? Dia bilang, di dalam makanan yang dia antar itu terdapat nasib negara Dakian. Lelikan, nasib negara Dakian sangatlah penting. Panglima Chen memikul tanggung jawab yang berat. Kau, si orang rendahan, beraninya bicara tentang nasib negara Dakian? Guran, kau harus tahu, hanya dengan perkataanmu barusan, Tuan Muda Qin dapat dengan mudah menuduhmu melakukan pengkhianatan besar. Aku berkhianat? Kau tanya saja Chen Qinglan. Lihat apakah dia berani mengatakan hal seperti itu. Lansang, siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil nama Panglima Chen secara langsung? Sudahlah, Guran. Demi hubungan kita sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Perjala, ini bukan tempatmu. Masih bengong di sini? Tidak dengar apa yang dikatakan Ruosuan? Aku harus mengantarkan makanan ini. Jangan menolak tawaran baik. Cukup, Guran. Tingkah lakumu seperti ini tidak akan mengembalikan perasaanku, malah membuatku semakin muak padamu. Jangan menguras habis sedikit rasa sayangku padamu. Liu Ruosuan, jangan terlalu tinggi hati. Aku berdiri di sini hari ini hanya untuk menjalankan tugasku sebagai pengantar makanan. Kalian semua minggir. Sudahlah, Ruakshuan, untuk orang sepertinya, apa gunanya bicara lagi? Karena kau tidak mau pergi sendiri, maka aku akan merendahkan diriku untuk mengusirmu secara langsung. Tuan Muda Qin adalah veteran Wumeng. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa, kau akan menderita karenanya. Minggir. Mencari mati. Tuan Qin. Tuan Qin baru saja ditampar. Guran. Saya telah salah menilai kamu. Tidak kesangka kau kakak berani. Benar. Tuan Qin pasti lengah. Jika Tuan Qin mengerahkan seluruh kekuatannya, bajingan kecil itu tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Guran, sifat minta maaf kepada Tuan Qin. Menyinggung keluarga Qin akan menjadi bencana besar. Diam. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saya belum pernah ditampar seumur hidup saya. Hari ini aku akan membuatmu menderita. Sihir APA yang kau gunakan? Hanya pelajaran kecil. Saya hanya ingin bertanya, siapa lagi yang berani menghalangi saya mengantar makanan? Tanggung sendiri akibat. Guran. Mungkin kau memang punya kemampuan, tapi aku harus mengingatkanmu, hari ini adalah upacara kenegaraan. Guran, kau hanyalah pengantar makanan rendahan. Masuk ke sana hanya akan merusak citra Dakian. Mengacaukan upacara penyerahan diri. Kau adalah penjahat Dakian. Kau akan dituduh melakukan pengkhianatan.
Guran, jangan keras kepala lagi. Kamu tidak akan sanggup menanggung hukuman pengkhianatan. Pengkhianatan? Hanya kalian bertiga, kalian tidak bisa menuduhku berkhianat. Kalian tidak punya kualifikasi itu. Aku masuk dulu. Kak, Tuan Qin, biarkan bajingan ini melenggang masuk begitu saja. Apa boleh buat? Orang ini aneh. Siapa di antara kita yang bisa menghentikannya? Pengantar makanan rendahan ini bisa bebas keluar masuk ruang pertemuan. Bagaimana dengan muka keluarga Lukita? Tuan Qin, bagaimana menurutmu? Tenang saja, dia tidak akan bisa lari. Karena dia tidak tahu diri. Dan bersikeras masuk ke hotel. Maka tuduhan pengkhianatan ini tidak akan bisa dilepaskannya. Apa maksud Tuan Qin? Di upacara penyerahan diri hari ini, ayahku juga akan hadir. Selama dia ada di sana, Guran tidak akan bisa berkutik. Tuan Besar Qin adalah petinggi aliansi bela diri. Satu katanya saja, bisa menentukan hidup dan mati bajingan ini. Guran, jangan salahkan aku. Aku sudah sangat baik padamu. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Bagaimana persiapannya, Tuan Agung Wu? Jangan khawatir. Pesanan makanan. Sudah diterima Guran. Bagus. Dengan gaya Tuan, selama dia menerima pesanan, dia pasti akan mengantarkannya. Dengan kehadiran Tuan Gu di konferensi penyerahan diri kali ini, pasti akan aman. Melihat waktu, Tuan Gu seharusnya sudah sampai di tempat acara. Kalau begitu kita percepat. Dalam 10 menit aku harus sampai di tempat acara untuk menemui Tuan Gu. Siapa itu? Pak. Selamat siang. Anda mencari siapa? Halo, Chen Qinglan memesan makanan pesan antar. Saya mengantarkannya untuk dia. Makanan antar? Le Takan Sajadi Sinidulu. Saya akan tanyakan untuk Anda. Sampai jumpa. Pengiriman makanan macam apa? Jelas hanya alasan. Ingin mengganggu upacara penyerahan diri? Dakian Tela Berperang denken Wilayah Lua Selama Seratus Tahun. Sekarang berkat upaya Panglima Chen, akhirnya membuat Raja Iblis dari 4 wilayah tunduk. Ini adalah tindakan yang menggembirakan. Namun kau berani menerobos masuk ke tempat upacara. Sengaja merusak upacara penyerahan diri. Kau. Apa sebenarnya niat tersembunyimu? Pantas saja. Di tempat upacara yang begitu khidmat ini, bagaimana mungkin pengantar makanan bisa masuk? Sebagai warga Dakian. Tetapi merugikan kepentingan Dakian. Memalukan. Pengkhianat seperti ini tidak boleh diampuni. Benar-benar fitnah. Muda sekali mengkari-kari kesalahan. Sebagai petinggi aliansi bela diri, bagaimana mungkin membiarkan bajingan sepertimu berkeliaran? Saya menyatakan orang ini telah melakukan kejahatan besar pengkhianatan negara. Semua orang berhak menghukumnya. Apakah kalian semua ada keberatan? Tuan Qin hanya membersihkan pengkhianat untuk Dakian. Siapa yang akan keberatan? Dia mencoba merusak upacara penyerahan diri. Dia sudah menjadi musuh publik Dakian. Saya rasa tidak akan ada orang yang memihaknya lagi. Siapa yang berani menghalangi Tuan Qin membersihkan pengkhianat? Saya, Liu Rulong, yang pertama tidak akan setuju. Keluarga by saya. Keluarga li saya. Sepenuhnya mendukung Tuan Qin membersihkan pengkhianat. Tuan Agung Wu, gaun pesta sudah siap. Sekarang di ruang ganti. Guran, sekarang kau tahu kan, bobot keluarga Qin, inilah yang disebut satu panggilan, 100 sahutan. Ini adalah ketinggian yang tak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Kau telah membuat marah keluarga Qin, seperti tikus gat, diincar semua orang. Guran, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Aku benar-benar mengagumi mentalmu. Di saat seperti ini, masih bisa tertawa. Guran, jangan-jangan kau sudah gila karena ketakutan? Aku hanya ingin bertanya. Aliansi bela diri Dakian ini, apakah diatur oleh keluargamu? Atau oleh Panglima Chen? Sang Tuan Agung Wu, tentu saja Panglima Chen. Panglima Chen bertempur di medan perang, membela tanah air. Jasa-jasanya tak tertandingi. Seluruh aliansi bela diri mengikuti perintah Panglima Chen. Kalau begitu,
karena kalian ingin menuduhku melakukan pengkhianatan. Sebelum menyatukan hukuman. Sebaiknya kalian bertanya dulu kepada Panglima Chen, boleh atau tidak menghukum pengantar makanan sepertimu. Tidak perlu sampai merepotkan Panglima Chen. Guran, jangan terlalu sombong. Di mata Panglima Chen, kau hanyalah seekor semut. Guran, kurasa kau benar-benar gila. Jangan-jangan kau pikir Panglima Chen akan melindungimu? Nasihat baik sulit diterima. Hantu yang keras kepala. Keluarga Qin begitu arogan. Cepat atau lambat akan menghancurkan diri sendiri. Kau berani mengetak keluarga Qin? Kehidupan dan kematian keluarga Qin bukan urusanmu. Menurut hukum Dakian, pengkhianat negara harus dibawa kembali ke aliansi bela diri. Dan dihukum mati jika melawan. Hukum di tempat. Lebih baik kau bekerja sama, agar kau tak perlu merasakan sakitnya disiksa. Kalau tidak, aku tak segan untuk turun tangan sendiri, dan membuatmu merasakan kekuatan bela diri yang sesungguhnya. Ayahku adalah orang nomor 2 di aliansi bela diri. Kalian bela dirinya hanya kalah dari Panglima Chen. Sampah sepertimu bisa kuremukan hanya dengan 1 jari. Aduh, kalau keluarga Qin memang menginginkannya seperti ini, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Ayo. Borgol aku. Seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Pertunjukan ini, aku ingin lihat bagaimana keluarga Qin akan mengakhirinya. Pengantar makanan sialan ini, sok sekali. Guran, sekarang kelihatannya, kau tidak hanya miskin, tapi juga bodoh. Mengeluarkanmu dari keluarga Liu adalah keputusan yang paling tepat. Untung saja kau diusir dari keluarga Liu. Kalau tidak, entah kapan, kita juga akan terkena imbasnya. Hei, ku bilang ya, suatu hari nanti kalian akan tahu. Bagiku keluarga Liu bukanlah beban, melainkan sebuah berkah yang tak terkira. Aduh, mulai mengigau lagi. Tuan Muda Qin, sipat bawa dia pergi. Upacara penyerahan diri adalah hal terpenting hari ini. Aku tidak ingin membuang waktu untuk orang gila. Ruoxuan benar. Jika upacara penyerahan diri tertunda, mencincangnya pun tak akan bisa menebusnya. Aku akan membawamu ke penjara aliansi bela diri. Tuan Agung Wu telah tiba. Selamat datang Tuan Agung Wu. Masih bengong? Cepat seret orang gila itu keluar. Jangan sampai mengganggu suasana hati Tuan Agung Wu. Apa yang kalian buru-buru? Biarkan aku menyapa Panglima Chen kalian dulu. Baru setelah itu, jika kau mengganggu Tuan Agung Wu, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Guran, jangan gila di sini. Itu tidak ada gunanya bagi Chen Qinglan. Chen Qinglan. Ada apa ini? Main-dure. Aku bilang, aliansi bela diri kalian sungguh berkuasa ya. Chen Qinglan. Tuan Agung Wu, tahan amarahmu. Membiarkan pengantar makanan rendahan masuk ke ruang pertemuan adalah kesalahan dalam pekerjaan kami. Tuan Agung Wu, yakinlah, kami akan segera mengusirnya. Pengantar makanan rendahan apa? Apa yang kalian bicarakan? Ini Tuan Gu. Tuan Gu. Chen Qinglan datang terlambat, membuat Tuan Gu menunggu lama. Kamu datang tidak terlambat sama sekali. Jika kamu datang lebih awal, kamu tidak akan melihat drama yang bagus ini. Barusan, mereka, keluarga Qin, menetapkan aku dengan kejahatan pengkhianatan, membuatku dipenjara, dihukum secara terbuka. Kejahatan pengkhianatan? Tuan Agung Wu, Anda tidak tahu. Guran menerobos masuk ke ruang pertemuan tanpa izin, berniat mengganggu upacara penyerahan diri, merusak keberuntungan negara Dakian kita. Dia benar-benar pengkhianat negara. Keter Laluan. Siapa yang bilang dia menerobos masuk? Jika Tuan Gu adalah pengkhianat negara, maka di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang setia pada Dakian. Masih bengong apa? C'est pas le Pascan Borgol Tuan Gu. Tuan Agung Wu. Apakah ada kesalahpahaman? Dia hanyalah pengantar makanan rendahan. Bagaimana dia bisa pantas mendapatkan perhatian sebesar ini darimu? Jangan menghina Tuan Gu. Bisa membuat Panglima Chen begitu marah. Siapa sebenarnya Guran ini? Tidak perlu repot. Benda ini tidak bisa menahanku. Untuk masalah hari ini, aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Keluarga Qin menyalahgunakan kekuasaan mereka, melanggar hukum aliansi bela diri. Mulai hari ini, mencabut semua kekuasaan Qin Wannian dan Qin Feng, menurunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa, mengeluarkan mereka dari aliansi bela diri. Yang mulia,
Tuan Agung Wu, Saya tidak terima. demi aliansi bela diri dan kekaisaran Dakian, Keluarga Qin saya telah mencurahkan banyak upaya. dan telah bekerja keras. Bagaimana mungkin seorang pengantar makanan bisa dibandingkan dengan keluarga Qin saya? Karena seorang pengantar makanan, keluarga Qin kami diusir dari aliansi bela diri dan dijatuhkan ke dalam debu. Apakah yang mulia, Tuan Agung Wu terlalu pilih kasih? Kalian sama sekali tidak memahami bobot Tuan. Seorang sampah yang hanya bisa mengantar makanan. Bobot apa yang dimilikinya? Sampah? Kataku padamu, pengantar makanan sampah yang kau sebut itu, dengan paksa menaklukkan 4 raja iblis wilayah. Dan melindungi kekaisaran Dakian dalam kedamaian. Apa? Orang yang membuat 4 raja iblis wilayah tunduk adalah Guran? Tidak mungkin. Siapa Guran? Keluarga Liu saya yang paling tahu. Dia hanya sampah yang numpang hidup. Ya, jika dia sedikit cakap, dia tidak akan diusir oleh Ruosuan dari keluarga kami. Jadi kalian buta. Memimpin upacara penyerahan diri. Betapa suatu kehormatan keluarga Liu kalian. Anyala keluarga Kesil di Yuncheng. Kehormatan ini, mengapa jatuh ke tangan keluarga Liu kalian? Bukankah karena bantuan keluarga Qin? Keluarga Qin itu omong kosong. Sejujurnya, jika bukan karena Tuan Gu, bagaimana kalian bisa mendapatkan kehormatan ini? Sayang sekali kalian tidak menghargainya. Berani tidak menghormati Tuan Gu, harus membayar harganya. Keluarga Qin akan dihukum, dan keluarga Liu kalian juga tidak akan lolos. Entah bagaimana Tuan Agung Wu akan menghukum keluarga Liu? Mencabut hak keluarga Liu untuk memimpin upacara penyerahan diri. Mulai hari ini, semua bisnis keluarga Liu akan diblokir. Semua keturunan keluarga Liu dilarang memasuki aliansi bela diri. Tuan Agung Wu, apakah Anda ingin keluarga Liu kami musnah? Ya Tuhan, jika hukuman ini dilaksanakan, keluarga Liu kita akan berakhir. Ini semua salah kalian sendiri. Tuan Agung Wu, hukuman Anda. Baiklah. Demi Tuan Gu, Keluarga Liu sudah dihukum dengan ringan. Berani Berteltelelagi. Itu akan menjadi kejahatan tambahan. Tuan Gu. Solusi seperti ini, apakah Anda puas? Itu, kejahatan dibalas kejahatan. Cukup adil. Selon Tuan Gu Pla. Kendaraanku masih di bawah. Nanti ditangkap polisi lalu lintas. Aku. Tuan Gu, Mon Tunggu sebentar. Kenapa? Demi rakyat Dakian, Tuan, mohon Anda tinggal sebentar lagi. Tuan Gu, Dakian yang hanya Anda yang bisa menekan Raja Iblis 4 alam. Jika Anda tidak ada, Qinglan khawatir upacara penyerahan diri hari ini akan mengalami masalah. Bukankah aku sudah mengatakannya sejak lama? Qinglan akan memberimu peringkat bintang 5. Ditambah paha ayam? Oke. Deal. Raja Iblis 4 alam belum tiba. Mohon Tuan Gu pindah ke ruang teh untuk beristirahat sejenak. Baiklah, kalian tunggu di sini. Silakan, Tuan Gu. Seorang pengantar makanan yang rendah hati. Kenapa tiba-tiba menjadi pahlawan Dakian? Kamu benar-benar percaya omong kosong yang tidak masuk akal seperti itu? Ayah, apa maksudmu? Guran hanyalah sebuah bidak. Wanita Jalang Chen Qinglan ingin menggunakan alasan ini untuk mencabut kekuatan keluarga Qin Kat dan mengambil alih kekuasaan aliansi bela diri sendirian. Lalu, apakah kita akan membiarkan Chen Qinglan mempermainkan kita? Tentu saja tidak, karena wanita Jalang Chen Qinglan tidak bermoral. Jangan salahkan keluarga Qin karena tidak benar. Aku akan membiarkan Chen Qinglan mati tanpa tempat untuk mengubur mayatnya. Aku akan membuat Chen Qinglan mati tanpa tempat pemakaman. Itu kan Tuan Agung Wu. Tuan Agung Wu lalu kenapa? Ingin menghancurkan keluarga Qin. Maka harus siap menerima konsekuensinya. Itu makanan yang dikirim oleh Guran. Chen Qinglan pasti akan memakannya. Ini adalah racun warisan keluarga Qin. Racun pemutus hati, hanya sedikit saja bisa membuat orang pingsan. Kehilangan nyawa, tidak tertolong. Anda ingin meracuni Tuan Agung Wu Chen Qinglan? Ini satu-satunya cara. Makanan itu dikirim oleh Guran. Jika Tuan Agung Wu Chen Qinglan keracunan, Guran adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, tidak akan ada yang mencurigai kita. Wah, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Besan? Anda memang jenius. Tidak bisa. Tuan Agung Wu Chen Qinglan adalah fondasi Dakian. Jika dia mati,
Dacian akan berada dalam bahaya besar. Ini pengkhianatan. Apakah negara penting? Jika Chen Qinglan tidak mati, Keluarga Qin dan keluarga Liu akan kehilangan segalanya. Rules 1. Jangan berbelas kasih. Kita semua terpaksa melakukan ini. Kak, aku rasa ini bisa dilakukan. Ini satu-satunya cara kita. Chen Qinglan akan mati. Guran akan mati. Saat itu, aku akan mengendalikan aliansi bela diri. Keluarga Liu akan semakin berkembang. Apa lagi yang kau ragukan? Hahaha. Hahaha. Raja Iblis 4 wilayah telah tiba. Kalian datang tepat waktu. Saya bilang, kalian tepat waktu sekali. Kami ini pengantar makanan. Suka sekali dengan pelanggan seperti kalian. Untuk acara sebesar ini, saya tidak berani sedikit pun terlambat. Kejadian hari itu masih jelas teringat. Jika terlambat, tidak ada yang bisa menanggung murka Tuan. Karena semua orang sudah hadir, sebaiknya kita langsung saja memulai upacara penyerahan diri. Ini adalah dokumen penyerahan diri yang telah disiapkan oleh Dakian. Silahkan kalian lihat. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Kami bersedia tanda kepada Dacian. Semoga Dakian selalu makmur. Bekla, Silakan du Duc. Dan Nikmati Perjamuan Kerajaan Dakian. Tuan Agong Wu. Makanan yang diantar Tuan Gu masih ada di sana. Saya hampir lupa. Ini makanan yang diantar langsung oleh Tuan Gu. Lebih berharga daripada makanan lezat lainnya. Tolong bawakan untukku. Baik. Tuan Agong Wu. Tuan Agong Wu. Tuan Agong Wu. Tuan Agong Wu. Aduh, sepertinya Tuan Agung Wu terkena racun. Siapa yang berani merakuni Tuan Agong Wu? Ya, Tuan Agung Wu adalah tulang punggung Dakian. Dan pelindung bagi jutaan rakyat Dakian. Menyerang Tuan Agung Wu. Benar-benar keji. Pelaku ini benar-benar tidak punya moral. Sangat tercela. Kita harus usut tuntas, tangkap pelakunya. Ya. Harus diusut tuntas. Chen Qinglan telah mengabdikan dirinya untuk Dakian. Mengapa dia diperlakukan seperti ini? Tuan Agung Wu keracunan karena makanan yang diantar itu. Jangan lupa, makanan itu diantar langsung oleh seseorang. Dia yang paling mungkin meracuninya. Kalian mencurigai Tuan Gu? Tidak mungkin. Tuan Gu tidak punya alasan untuk melakukan itu. Buktinya ada di sana. Makanan itu dia yang antar. Jadi siapa lagi pelakunya kalau bukan dia? Wajah seseorang bisa menipu. Kita tidak akan pernah tahu seberapa jahat hati seseorang. Huran, Tuan Agung Wu sudah sangat baik padamu. Aku tak menyangka kau tega meracuninya. Guran, mengaku saja. Apa benar dia pelakunya? Memang, makanan yang diantar mengandung racun. Dia tersangka utamanya. Kurang ajar. Berani-beraninya meracuni Tuan Agung Yu. Aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Tuan Gu, katakan sesuatu. Aku tidak percaya kau akan menyakiti Tuan Agung Wu. Apa yang perlu dibicarakan? Buktinya sudah jelas, tidak terbantahkan. Trik yang bagus. Aku benar-benar meremehkan keluarga Qin yang tidak tahu malu. Fitnah ini dimainkan dengan sangat baik. Dasar tidak tahu malu. Masih berani mencemahkan nama baik keluarga Qin. Kau yang mengantar makanan itu. Apa hubungannya dengan keluarga Qin? Ayo, tangkap penjahat kurang ajar ini. Untukku. Tunggu. Jangan lupa. Chen Qinglan baru saja mengeluarkan perintah Panglima Perang. Mengusir keluarga Qin dari aliansi bela diri. Kau
Kin Vanyan. Masih punya hak apa untuk memerintah di sini? Perintah Panglima Perang memang sudah dikeluarkan, tetapi belum berlaku. Aku masih orang kedua di aliansi bela diri. Menurut peraturan aliansi bela diri, jika Tuan Besar Panglima Chen mengalami kecelakaan, orang kedua akan mengambil alih aliansi bela diri. Sekarang ayahku adalah yang terkuat di aliansi bela diri. Tentu saja dia yang mengambil kendali. Mengambil kendali? Apa Qin Wanyan punya kemampuan itu? Itu bukan urusanmu. Lebih baik kau pergi ke penjara dan pikirkan tentang kelahiranmu kembali. Zerang. Lebih baik kau menyerah saja, agar tidak terlalu menderita. Kalau tidak, Guran, kau gila. Guran, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau melawan petugas, dosamu akan bertambah. Guran, singkirkan tangan kotormu itu. Kalian tegang sekali? Guran. Jangan gegabah. Tenanglah, keluarga Qin hanya memiliki satu penerus. Guran, apa syaratmu? Kita bisa membicarakannya baik-baik. Menyandera Tuan Muda Qin hanya akan membuatmu semakin terpojok. Guran, kau harus pikirkan baik-baik. Tadinya kau bisa mati dengan mudah. Jika Tuan Muda Qin mati, kau juga tidak akan selamat. Tuan Besar Qin punya 1001 cara untuk membuatmu menderita. Aku tidak tertarik dengan nyawanya. Lalu apa sebenarnya maumu? Aku ingin menggali. Kim aran tentang kerakunan Chen King Landarinya. Di siang bolong begini, di depan umum, Panglima Chen kerakunan. Setelah makan makananmu. Kim aran APA lagi yang kau inginkan? Guran, berhentilah melawan. Ini hanya akan membuat namamu tercemar. Dekutuk orang banyak. Seseorang bisa berbohong, tapi ingatan tidak bisa menipu. Dalam insiden ini, apa peran keluarga Qin sebenarnya? Semua orang bisa melihatnya. Lelucon, kau bisa melihat ingatan orang lain? Tunggu, sepertinya memang ada teknik bela diri rahasia yang bisa mengintip ingatan orang lain. Teknik bela diri rahasia yang dapat mengintip ingatan orang lain. Mungkinkah? Tangan pencari jiwa agung? konon. Syarat untuk memiliki tangan pencari jiwa agung sangatlah ketat. Hanya orang yang mencapai puncak bela diri yang dapat menyentuh jiwa. Tidak hanya itu, Kingar, tangan pencari jiwa agung sangatlah kejam. Orang yang ingatannya diambil olehnya juga akan menjadi gila. Sepertinya kalian cukup mengerti tentang tangan pencari jiwa agung. Benar, yang akan kugunakan hari ini adalah tangan pencari jiwa agung. Kau berkanda? Tangan pencari jiwa agung sudah lama hilang. Dengar itu, hanya orang yang ahli dalam bela diri yang bisa menggunakan tangan pencari jiwa agung. Kau pikir kau pantas? Kau seharusnya tahu, bobot dari kata, ahli dalam bela diri. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tiru, pengantar makanan rendahan. Kalian semua katak dalam tempurung. Tidak mengerti itu wajar saja. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia benar-benar bisa menggunakan tangan pencari jiwa agung? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia tahu teknik hukuman bela diri seperti ini? Feng er. Guran, kau telah miniakiti Fenger seperti ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Ini adalah ingatan Qin Feng. Silakan dinikmati, para tamu sekalian. Tidak mungkin. Selesai, semuanya terbongkar. Bagaimana bisa ia menguasai jurus pamungkas ini, tangan penghisap jiwa? Kurang ayah, Qin Wanyan. Berani beraninya kau mencelakai Tuan Agung Wu. Lalu kau memfitnah Tuan, apa hukuman yang pantas untukmu? Jelas-jelas keluarga Qin lah pelakunya. Malah berani-beraninya playing fiktif, memutarbalikkan fakta. Tak tahu malu. Keluarga Qin ini benar-benar mempermalukan Dakian. Keluarga Chen dan keluarga Qin tidak akan pernah akur. Kalian semua jangan berlagak sok suci. Chen Qinglan ingin membinasakan seluruh keluargaku. Aku terpaksa melakukan ini. Aku tidak bersalah. Tuan Agung Wu berbelas kasih, hanya mengusir keluarga Qin dari aliansi pendekar. Tidak melukai nyawa satupun dari keluarga Qin. Dan apa yang kau lakukan sekarang? Justru kau sendiri yang menghancurkan masa depan keluarga Qin. Nona Xiaomei, Tuan Agung Wu telah dirikan. Mohon berikan kami perintah atas nama Tuan Agung Wu. Berikan hukuman yang setimpal. Sesuai dengan hukum aliansi pendekar. Saya. Kalian pikir kalian bisa seenaknya dengan keluarga Qin? Mohon para pendekar kegelapan, bantulah keluarga Qin.
Mohon bantuan Yang Mulia Raja Iblis untuk keluarga Qin. Qin Wanyan, kau adalah warga negara Dakian. Bagaimana kau bisa membungkuk di hadapan Raja Iblis dari wilayah luar? Apa pentingnya Dakian? Apa pentingnya wilayah luar? Selama itu menguntungkan keluarga Qin. Yang Mulia Raja Iblis, bantulah keluarga Qin. Bagaimana kau ingin kami membantumu? Aku ingin kalian semua membantai. Membasmi semua orang di sini. Qin Wanyan, apa kau sudah gila? Kau ingin membunuh semua orang di sini. Benar, aku ingin membunuh semua orang. Hahaha, aku ingin semua orang di sini mati. Maka tak akan ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa akulah yang meracuni Panglima Chen. Hahaha, saat itu Tuan Qin dapat menggantikan posisi Panglima Chen dan menjadi pemimpin aliansi bela diri. Apa keuntungan yang akan kami dapatkan? Setelah aku mengambil alih posisi Panglima Perang, Dakian akan tunduk pada 4 wilayah. Menyerahkan tanah dan membayar ganti rugi. Menyerahkan putri untuk dinikahi dan membayar upeti. Memberikan kekayaan negeri untuk menyenangkan hati kalian. Hahaha. Qin Wanyan, kau mengkhianati negaramu. Orang lain telah bekerja keras. Untuk memfasilitasi upacara penyerahan diri ini, membuat 4 wilayah tunduk pada Dakian. Dan kau, Qin Wanyan, dengan mudahnya menjual kepentingan negara, habis-habisan. Jangan lupa, jika seseorang tidak mengutamakan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Selama keluargaku bisa hidup makmur dan kaya, apa pentingnya kepentingan Dakian? Isan, jangan lepakin keluarga leukemia. Mohon bantuan Yang Mulia Raja Iblis. Nantinya aku akan memberikan bantuan penuh untuk membagi Dakian. Hahaha, jangan harap. Mereka tidak berani bergerak. Jangan bicara omong kosong di sini. Raja Iblis 4 wilayah tidak berani bergerak. Berani sekali kau bicara. Jangan lupa Raja Iblis 4 wilayah. Kenapa muncul di sini? Mereka datang dari jauh, hanya untuk menyerah. Kalian berharap pada 4 Raja Iblis. Sepertinya salah bertaruh. Raja Iblis 4 wilayah, masing-masing adalah eksistensi tingkat martial lord. Selain Panglima Chen, Sang Tuan Agung, seluruh aliansi bela diri, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Raja Iblis 4 wilayah. Apakah ada kemungkinan kalian melebih-lebihkan kekuatan Raja Iblis 4 wilayah? Lanjang, kau, orang rendahan, berani meremehkan Raja Iblis? Singkirkan tangan kotormu, ini keterlaluan. Raja Iblis, kalian harus menjamu mereka dengan baik nanti. Raja Iblis, jangan ragu lagi. Bertindaklah, saya akan memenuhi semua permintaan kalian. Barang-barang Dakian, silakan ambil sesuka kalian. Gu Ran, Raja Iblis sudah bergerak, ajalmu sudah tiba. Hahaha, tidak tahu diri. Raja Iblis. Berisik. Kau ini siapa? Berani-beraninya berteriak pada Tuan Gu. Baik. Tuan Gu yang terhormat, kami semua dengan tulus hati ingin menyerah, dan tidak punya niat lain. Tuan Gu, saya mengerti, kalian ini kan Raja Iblis, kenapa berlutut pada seorang pengantar makanan? Bodoh. Kekuatan Tuan Gu, sama sekali tidak kau mengerti. Tuan Gu sangat perkasa, satu orang menjaga negara, kami semua tunduk dengan sukarela. Tadinya kupikir kami berempat bersama, sudah bisa menghancurkan siapapun. Tapi Tuan Gu memberi kami pelajaran. Selama Tuan Gu ada, negara Dakian tidak bisa diganggu-gugat. Upacara penyerahan diri hari ini benar-benar berkat Guran. Sudah kubilang, kalian meremehkan orang. Kalian tidak bisa mengandalkan 4 Raja Iblis wilayah itu lagi. Keluarga Qin. Apalagi kartu as kalian? Jangan disembunyikan. Cepat tunjukkan. Aku salah menilai. Ada seorang pendekar bela diri yang menemani keluarga Qin sampai mati. Tidak rugi. Bayangkan. Cepat serahkan penawarnya. Terburu-buru? Ya, tidak ada gunanya terburu-buru. Racun Sisin San tidak ada penawarnya. Dia pasti mati. Hahaha. Bayangkan. Hahaha. Kalian cepat siapkan pemakamannya. Peti mati, karangan bunga, uang kertas, dan pakaian pemakaman. Hahaha. Kalian akan sibuk. Batuk. Hahaha. Diam. Tuan Agung Wu.
Tuan Agong Wu, orang baik pasti dilindungi lanjut. Belia tidak akan mudah mati. Saya sudah memberitahu Tabib San. Tabib San? Maksudmu, tabib nomor 1 di Dakian? San Zhengrong, Hua Tuo yang terlahir kembali? Keahlian medis Tabib San sangat hebat. Sentuhan ajaibnya dapat menyembuhkan. Pasti bisa menyelamatkan Panglima Chen Wu. Tabib apaan? Tidak ada penawar racun di dunia ini yang bisa menyembuhkan racun Sisin. Tabib San telah tiba. Aduh, baik. Tabib San, silakan ke sini. Ah, baik. Tabib San, bagaimana keadaannya? Kondisinya sangat serius. Saya belum pernah melihat rekan sehebat ini. Energi kehidupan Tuan Chen Wu telah sangat terkikis. Saya khawatir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar itu? Haha, sekarang tahu betapa mengerikannya racun Sisin keluarga Qin? Chen Qinglan tidak akan selamat. Kalian lebih baik menyerah saja. Hahaha. Keluarga Qin kalian pantas mati. Salahkan Guran. Kalau bukan karena dia, keluarga Qin kami tidak akan terpojok seperti ini. Dan saya terpaksa melakukan ini. Orang yang benar-benar membunuh Chen Qinglan bukanlah saya. Tetapi dia, sayang sekali. Nyawa Chen Qinglan hari ini akan saya lindungi. Tuan Gu, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan Tuan Agung Wu? Tenang saja, ada aku. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Guran, kau benar-benar bodoh dan menggelikan. Kau tidak benar-benar berpikir mengobati dan menyelamatkan orang itu mudah, kan? Memang mudah. Dunia kedokteran sangatlah luas. Aku harap kau memiliki rasa hormat dasar terhadap ilmu kedokteran. Tabib Dewa San telah menyelamatkan banyak nyawa. Keahlian medisnya sangat tinggi. Bahkan dia pun tidak berdaya. Apa yang bisa kau lakukan? Guran, mengobati dan menyelamatkan orang bergantung pada kemampuan, bukan pada mulutmu. Mengobati dan menyelamatkan orang tidak lebih dari menghilangkan kotoran, memperkuat energi kehidupan. Hal ini sama dengan seni bela diri. Seorang Grandmaster seni bela diri sejati, tentunya juga seorang Grandmaster pengobatan. Sombong sekali. Kenapa banyak bicara? Kalau bisa, selamatkan dia. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu bisa mengatasi racun Shisin-san. Hahaha, Guran, jika kau tidak bisa menyelamatkan Panglima Chen, kulihat bagaimana kau akan menunjukkan wajahmu. Kenapa diam saja? Lakukan. Biar kita semua melihat penampilan Grandmaster pengobatan sepertimu. Kata-katamu cukup besar. Saatnya menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Jangan sampai kau takut ya. Selesai. Hahaha, kupikir kau punya kemampuan apa? Ternyata cuma memijat orang. Hahaha. Bidang pekerjaan berbeda, pengetahuannya pun berbeda. Kau masih banyak yang harus dipelajari. Kalian terburu-buru sekali. Aku sudah mengaktifkan energi kehidupan Chen Qinglan. Kurang dari 1 menit. Semua rakun di tubuhnya akan dikeluarkan. Saat itu dia akan sembuh. Sudah sampai begitu, kau masih keras kepala. Hayo, aku. 1 menit ya. Baik, aku akan menunggu di sini. Aku ingin lihat. Apakah Chen Qinglan benar-benar bisa sembuh? Tidak perlu 1 menit. 3. Guran, apa kau belum cukup malu? 2. Saya sudah bertahun-tahun praktek medis. Tidak pernah melihat orang bodoh sepertimu. 1. Tuan Besar, kau tidak sudah mungkin. bangun? Racun Shisin-san tidak ada obatnya. Ini pasti kebangkitan sesaat sebelum meninggal.
Tidak mungkin. Denyut nadinya stabil dan kuat. In Dan Yang Saimbang. Tidak ada kelainan. Tang Lima Chen. Dia sudah sembuh. Saya hanya orang biasa. Tidak mengenali orang susi. Banyak menyinggung. Kaulah tabib sejati. Tuan Besar. Bagaimana dengan para pengkhianat itu? Kalian keluarga Qin dan keluarga Liu benar-benar berani menyerangku, sesuai hukum aliansi bela diri. Harus dihukum berat. Kalian para pengkhianat bangsa, Dakian tidak akan mentolerirnya. Tuan Gu, Anda telah menyelamatkan saya sekali lagi. Bukan masalah. Kau telah mengabdikan diri untuk Dakian. Tentu saja aku harus melindungimu. Tuan Gu. Orang seperti Anda harus diingat oleh semua orang Dakian dan dihormati. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi pelindung Dakian. Tolong Jonggon Menolak. Mobilku masih di bawah sana. Aku hanya... Tuan Gu. Tidak ada yang lebih cocok daripada Anda untuk gelar pelindung ini. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku, rakyat biasa ini, akan menerima pekerjaan ini. Melindungi Dakian. Untuk kedamaian selama 100 tahun. Salam hormat, pelindung.